Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal uji kompetensi perawat, 5 soal acak. Nanti soalnya ada tentang triase, etika, kepemimpinan, dan lain-lain ya. Baik, seperti biasa ada gratis kuis ditaruh di kolom komentar ya. Nanti teman-teman bisa akses kuis itu, lumayan bisa buat latihan ya, dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain yang sedang persiapan latihan uji kompetensi perawat. Baik, sebelum kita masuk ke video pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media dari Nursing Update, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari konten-konten yang kami upload. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembahasan hari ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, gempa bumi terjadi di sebuah daerah yang mengakibatkan banyak bangunan runtuh dan menimpa penduduk sekitarnya. Seorang perawat melakukan triase dengan menginstruksikan korban yang masih mampu berjalan ke arah titik kumpul. Korban yang masih mampu berjalan tergolong dalam triase berwarna A merah, B kuning, C hijau, D orange, E biru. Ini mudah ya teman-teman, bisa langsung saja kita jawab ya. Ini pertanyaannya korban yang masih mampu berjalan. Berarti nggak ada masalah nih, masih mampu berjalan, tergolong dalam triase berwarna C hijau ya. Mudah sekali. Baik, kita lihat pembahasannya. Ini dia. Ada prioritas merah, ada prioritas kuning, ada prioritas hijau. Nah, ini yang di soal ini adanya di hijau nih. Pasien-pasien yang dapat jalan atau walking wounded ya. Mereka termasuk pasien yang secara hemodinamik stabil, tetapi ada cedera yang nyata. Penanganan dan pemindahan bersifat terakhir, contoh laserasi kulit, fraktur tulang pendek, dan sendi. Atau bisa pasien ini disuruh bergerak sendiri gitu ya, karena tidak perlu dibantu, atau dia bisa secara mandiri berpindah tempat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Anak N dirawat di RS selama 5 hari dengan DHF. Ibu pasien marah karena anaknya belum diperbolehkan pulang. Dan anggapan orang tua anaknya hanya terpasang infus dan diberikan obat, tapi belum juga boleh pulang. Perawat menjelaskan kepada orang tua pasien tentang kondisi penyakit anaknya. Dan ibu pasien mau mendengarkan dan tidak marah lagi. Sikap apa yang dilakukan perawat tersebut? Sikap yang dilakukan perawat tersebut adalah titik-titik. A. Bina hubungan saling percaya. B. Beneficient. C. Fidelity. D. Non-maleficient. E. Autonomy. Baik, kita lihat di sini kata kuncinya adalah perawat menjelaskan kepada orang tua pasien tentang kondisi penyakit ya. Nah, ini berarti ada edukasi ya. Berarti ada edukasi. Edukasi itu kan kita memberikan pendidikan, kemudian keluarga mempertimbangkan baik dan buruknya gitu ya. Biar keluarga bisa memilih atau menetapkan pilihan dengan benar. Nah, untuk sikap yang seperti ini tergolong pada poin etika beneficient ya, teman-teman. B, yaitu berbuat baik. Jadi, si perawat ini memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Kemudian pasien dan keluarga biar tahu nih yang baik yang seperti apa. Kalau begini nanti akan terjadi hal yang buruk. Kalau begini maka proses penyembuhan akan berjalan dengan cepat dan lancar kayak gitu-gitu. Nah, itu masuk ke dalam beneficient. Baik, berarti soal nomor 2 itu jawabannya B ya, beneficient. Kita lihat penjelasannya yang lain. Nah, ini dia. Untuk yang bina hubungan saling percaya jelas bukan jawabannya ya. Untuk fidelity itu tanggung jawab atau menepati janji. Jadi ini tidak termasuk dalam poin yang diinginkan di soal nomor 2. Non-maleficient itu tidak membahayakan pasien. Ini juga tidak termasuk. Autonomi itu menghargai hak-hak pasien. Nah, ini untuk yang diinginkan dari soal nomor 2 ini jawabannya bukan autonomi ya, tapi beneficient, yaitu berbuat baik
membantu pasien, memotivasi dan lain-lain. Jadi poin yang dilakukan oleh perawat di sini adalah edukasi atau memotivasi pasien gitu ya. Paham ya teman-teman? Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang kepala ruang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruang tersebut. Kepala ruang hanya memberikan arahan apabila diminta. Kepala ruangan menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruangan tersebut? A. Demokratis, B. Otokratik, C. Karismatik, D. Laissez-faire, E. Liberal. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini bahwa seorang kepala ruang memberikan kebebasan kepada anggotanya ya, dan tidak dikontrol. Kemudian hanya memberikan arahan apabila diminta ya. Ini berarti sangat bebas. Untuk contoh yang seperti ini termasuk gaya kepemimpinan laissez-faire ya teman-teman. Bukan demokratis ya. Kalau ada yang jawab demokratis salah. Kalau demokratis ini lebih ke arah banyak diskusi dan mendengarkan pendapat dari bawahan dalam pengambilan keputusan. Kalau ini bukan mendengarkan masukan dari bawahan, tapi memberikan kebebasan sepenuhnya bawahan untuk mau melakukan apa aja terserah. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang seperti ini bisa efektif sih untuk dilakukan kalau si stafnya itu atau bawahannya itu punya motivasi dan komitmen yang tinggi. Tapi kalau tidak punya motivasi dan komitmen yang tinggi, justru akan membuat organisasinya tidak berjalan dengan baik. Baik, kita lihat penjelasan lebih lengkapnya. Ini dia, ini saya ambil di salah satu presentasi dari kami ya, salah satu slide kami di Nursing Update yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi teman-teman kalau mau belajar soal etik ini lebih lengkap, teman-teman bisa cari video di Nursing Update ya, bisa di scroll ke bawah. Nanti ada tuh materi tentang sorry, ini bukan etik ya, ini soal kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman mau cari materi soal kepemimpinan, teman-teman bisa scroll ke bawah, teman-teman bisa cari materi tentang gaya kepemimpinan. Sudah kita bahas detail di sana. Etik juga ada sih, kalau teman-teman mau belajar soal etik seperti soal yang nomor 2 tadi, teman-teman bisa cari di video-video lainnya punyanya Nursing Update, sudah kita bahas juga ya. Baik, ini di sini ada penjelasannya. Kalau otokratik itu pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf ya. Nah, ini kebalikan dari laissez-faire. Kalau demokratik ada di tengah-tengahnya ya. Kalau laissez-faire ini pemimpin memberikan kebebasan untuk bertindak. Tadi ya, yang sudah kita sebutkan, laissez-faire ini bisa efektif kalau stafnya memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang tinggi. Kalau tidak, akan menimbulkan keresahan dan frustasi saja itu. Jadi organisasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, demokratik ini ada di tengah-tengahnya. Pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu lebih ke arah diskusi gitu ya. Terus musyawarah, mufakat gitu. Apa nih yang mau kita jalankan itu dimusyawarahkan dengan anggotanya. Kalau yang laissez-faire ini bebas, anggotanya terserah mau ngapain. Kalau otokratik ini tidak mendengarkan pendapat staff. Murni semuanya atau kontrol maksimal dilakukan oleh si pimpinan. Baik, paham ya teman-teman? Kalau mau dapat penjelasan lebih detail soal gaya kepemimpinan bisa scroll ke bawah ya. Cari video dari Nursing Update yang lain. Sudah pernah kita bahas tentang gaya kepemimpinan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Klien Tuan A berusia 55 tahun yang mengalami infak miokard. Diberikan terapi trombolitik. Klien memiliki riwayat hipertensi dan kejadian miokard infark berulang. Saat ini klien terpasang alat monitor EKG. Pemeriksaan TTV diperoleh hasil tekanan darah 170/100, nadi 100 kali per menit, suhu 36,5. Klien bertanya tentang obat trombolitik yang diberikan kepadanya. Manakah penjelasan perawat yang paling tepat? A. Membantu agar status hidrasi normal. B. Melarutkan gumpalan yang mungkin ada. C. Bahaya adanya potensi aritmia jantung. D. Mencegah tekanan darah tinggi. E. Mencegah gagal ginjal. Baik, kita lihat di sini kata kuncinya adalah obat trombolitik ya. Jadi pasien ini bertanya, obat trombolitik ini gunanya buat apa?
Nah, kemudian perawat ini, pertanyaannya, manakah penjelasan perawat yang paling tepat? Maksudnya, perawat mau menjelaskan tentang obat trombolitik. Nah, manakah penjelasan dari pilihan ini yang tepat mengenai obat trombolitik? Nah, untuk itu, jawaban yang paling tepat adalah B ya, teman-teman. Bahwa obat trombolitik itu gunanya untuk melarutkan gumpalan darah yang mungkin ada di dalam pembuluh darah gitu, akibat dari kondisinya gitu ya. Baik, kita lihat penjelasannya. Ini dia jawabannya, B. Obat trombolitik diberikan dalam 6 jam pertama setelah onset dari infak miokard akut untuk melisiskan bekuan darah dan mengurangi tingkat kerusakan jantung. Oke, paham ya teman-teman? Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini soal yang terakhir. Seorang ibu berumur 28 tahun, G2P1A0, datang ke klinik kandungan untuk memeriksa kehamilan. Dari hasil pemeriksaan, usia kehamilan ibu telah masuk trimester ke-1. HPHT 29 Juni 2019. Dan ibu merasa senang dengan kehamilannya. Ibu menanyakan kapan waktu kelahiran anak keduanya tersebut. Kapankah HPL ibu tersebut? A. 5 Maret 2020, B. 5 April 2020, C. 29 Maret 2020, D. 29 April 2020, E. 5 April 2021. Baik, ini soal yang sangat sering muncul ya dari maternitas untuk uji kompetensi. Saya ingat saya dulu juga keluar soal ini nih. Ini mudah sekali cara mengerjakannya sebenarnya ya. Kita ingat kalau hari, kita tulis dulu ya, hari, bulan, tahun. Hari itu plus 7 ya. Kalau bulan itu kurangi 3. Kalau tahun itu plus 1. Itu aja sih. Jadi kita tulis di sini tanggal 29. Bulannya Juni. Juni itu bulan ke-6 ya. Kemudian tahunnya 2019. 2019. Nah, berarti ini udah jelas di bawahnya nih. Ini plus 1 jadi 2020 ya. Kemudian ini dikurangi 3, bulan 3 jadinya ya, 6 kurang 3, 3. 3 itu Maret ya. 3 itu Maret. Kemudian 29 ditambah 7. Nah, kita ingat Maret ini kan 31 hari ya. Jadi jawabannya tidak seperti yang biasanya gitu ya. Nah, ini kan ada 29 berarti 30, 31, sorry, 31, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau ditambah 7 itu jatuhnya di tanggal 5. Berarti ini tanggal 5. Tanggal 5 Maret tahun 2020. Jawaban yang benar adalah A. Bisa difahami ya teman-teman untuk soal nomor 5 ini. Mudah saja sih sebenarnya. Kalau teman-teman sudah sering berlatih, soal ini insya Allah mudah untuk dikerjakan. Jangan lupa berlatih terus untuk soal ini ya. Karena eman-eman kalau soal mudah, nanti saat di ujian tidak bisa dijawab. Itu kan kehilangan poin yang ya sia-sia sih. Harusnya bisa dijawab benar. Tapi karena tidak berlatih jadinya salah gitu. Baik, soal nomor 5 ini soal yang terakhir dari video kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Jangan lupa juga follow semua akun sosial media dari Nursing Update. Dan seperti biasa kami ingatkan, di kolom komentar akan kami bagikan link kuis gratis ya. Teman-teman silahkan mencoba untuk mengerjakan soal di kuis tersebut. Satu kuis ada 5 soal. Nanti kalau sudah dikirim, langsung akan muncul skornya dan pembahasan dari setiap soalnya. Lumayan bisa buat latihan ya. Linknya juga boleh dibagi kepada siapa saja yang sedang persiapan uji kompetensi. Link ini gratis, soal ini gratis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.